Keraguan itu yang membuat PKS dan Nasdem akhirnya meninggalkan Anies pelan-pelan dan mending bergabung dengan penguasa sekalian karena calon mereka sendiri tidak bisa diharapkan. Jadi apa pesan moral kita melihat situasi ini? Pada akhirnya mereka yang tidak konsisten dan komitmen antara ucapan dan tindakan kelak akan ditinggalkan. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Buah si malakama ya, dimakan bapak mati, nggak dimakan yang muncul Budi Ari. Trauma Pilpres dengan Anies itu yang membuat PKS dan Nasdem sebenarnya berpikir panjang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini. Jangan-jangan nanti mereka itu ditinggal lagi, begitu mungkin pikir mereka. Nah, permainan narasi semacam ini yang harusnya ditanggapi dengan cerdas oleh Anies, dan kemampuan Anies untuk melawan ya udah nggak ada, karena nggak ada partai yang mendukung dia, dan potensi Anies juga untuk menjadi pemimpin oposisi kelihatannya tidak laku lagi, karena kalau mau memimpin oposisi dari awal harusnya menyatakan saya tidak akan ikut pemilu DKI, tapi saya mau bersama dengan rakyat, berjanji untuk menegakkan pemilu yang bersih, maka saya mungkin memilih untuk jadi peninjau kritis, itu kan itu lebih elegan sebetulnya buat Anies. Mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kalau diduetkan dengan Pak Anies, siap. Wah, itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Maksudnya mendukung maksudnya Pak? Kalau sebagai kader, jadi salah satu syarat jadi kader pelopor itu adalah disiplin berorganisasi. Karena hanya mereka yang tidak benar mengenali ketidakbenaran itu sendiri. Kisah Anies dan perjalanan politiknya cukuplah menjadi bahan pelajaran kita. Di dalam politik, jangan jadi bunglon. Jadilah singa. Bunglon hanya bisa berganti warna, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Semuanya punya tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita ini harus terus bergerak secara dinamis, agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita capai. Tetapi Anies sekaligus ditampilkan sebagai orang yang punya ambisi juga. Itu juga buruknya pihak Anies, dan keburukan itu terbaca juga oleh Jokowi kan nantinya kalau Anies tidak bisa lolos, maka Anies akan diolok-olok sebagai orang yang memang hanya ingin menampung atau menabung kekuasaan, kan sama aja dengan Jokowi akhirnya. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi pada kita, termasuk saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti. Jadi Anies juga punya problem, dia mau ngapain kalau pada akhirnya dia tidak punya portofolio untuk bertanding di Jakarta. Mau jadi oposan, mau memimpin lembaga survei, mau balik jadi rektor, kan itu problemnya. Tetapi politik itu selalu harus kita rumuskan bukan sebagai the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Dan Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita harapkan ada darah-darah baru yang segar, yang idealis untuk membangun Indonesia Raya yang disegani, dihormati, yang memberi kemajuan dan kesejahteraan pada rakyatnya kelak. Kapan itu bisa terjadi? Gak usahlah dipikirkan. Kita jalani semua prosesnya dengan hati gembira. Hasil itu urusan Tuhan. Setuju kawan? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol. Karena keangkuhan dan ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mengorganisir perjalanan kehidupan berbangsa kita. Saya pikir itu tidak perlu penting. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan penuhnya rasa optimisme
Secara kalkulasi politis, peluang Anies sudah tertutup. Apakah ini memang Anies sengaja dihabisi, dan kalau dihabisi untuk apa? Sekaligus dengan tidak hadirnya Anies dalam politik DKI itu terhubung dengan upaya untuk tidak menghadirkan Anies dalam semua peristiwa politik. Ini secara resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, dan Surya Paloh kemarin secara terbuka di depan Prabowo menyebut bahwa Pilkada Jakarta ini bukan momen buat Anies, harus cari momen lain. Dengan kata lain, Nasdem memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan. Memang nggak perlu memaksakan diri untuk ikut di DKI kan. Juga agak konyol misalnya, kalau dari awal saya juga punya kepandangan bahwa Anies ngapain ikut di DKI, udah pasti akan disingkirkan.